Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لكم ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصى بها أو دين. Al-ayat. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada subuh ini kita masih dapat melaksanakan subuh berjamaah. Ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat salam sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sekalian. Bapak Ibu saudara syukur rahimakumullah. Dalam kajian kita pada subuh ini yaitu tentang faraid atau warisan masuk kepada hak suami istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang saya bacakan tadi, dan kamu mendapatkan setengah warisan peninggalan istrimu jika seorang istri tidak punya anak. Dan seandainya seorang istri mempunyai anak, maka kamu mendapatkan 1/4. Dan bagi seorang wanita atau istri, mereka mendapatkan harta warisan yaitu 1/8 kalau seorang suami yang meninggal punya anak, dan apabila tidak ada anak maka seorang wanita mendapatkan 1/4 setelah dibagikan untuk wasiat dan hutang. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yaitu hak suami istri dalam pembagian harta warisan. Maka seyogyanya seorang suami itu bisa dapat 2. Pertama, mendapatkan setengah apabila seorang istri meninggal tidak punya anak, dan mendapatkan 1/4 apabila seorang istri meninggal ada anak 1 ataupun lebih. Ini sudah ditentukan dalam yaitu hukum warisan. Dan seorang istri mendapatkan 1/8 apabila seorang suami yaitu mempunyai anak. Apabila tidak punya anak, maka seorang perempuan atau istri mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkan oleh suami. Jadi inilah yaitu hak suami istri di dalam pembagian warisan. Namun di sini kita membahas sedikit tentang harta gonogini. Di harta gonogini ini adalah di mana ketika terjadi perceraian hidup, ini yang menjadi sebuah fenomena, seorang istri dicerai oleh suaminya atau seorang suami pisah dari seorang istri. Jadi dalam hal ini secara hukum Islam yang bahwa seorang istri apabila dicerai oleh suami dan di dalam masa iddah, di dalam waktu iddah menunggu yaitu selama 4 bulan 10 hari setelah suami meninggal, arba'ata asyhuri wa asyara, 4 bulan 10 hari setelah meninggal suami. Di dalam masa iddah itu suami meninggal, jadi di situ maka kalau seandainya dia meninggal hidup, pisah hidup
Kisah hidup ini ibaratnya sebelum suami meninggal sudah diceraikan seorang istri ini. Maka di situ berbedalah hak-haknya. Apabila seorang suami meninggal dunia dan belum cerai dengan seorang istri, maka si istri ini tetap mendapatkan warisan seperti yang sudah diterakan di atas, 1/8 kalau punya anak, 1/4 kalau tidak punya anak. Akan tetapi apabila sudah cerai duluan, seorang suami sudah bercerai dengan seorang istri tersebut, kemudian dalam masa iddah habis, ketika iddahnya sudah habis, yaitu 3 bulan, maka ketika itu seorang istri tidak mendapatkan harta. Kenapa? Karena seorang istri sudah menjadi orang lain, baik suami itu menikah lagi atau tidak menikah lagi. Jadi ini adalah berhubung dengan hak istri yang cerai setelah habis masa iddah. Tetapi seandainya seorang suami mentalak istrinya, menceraikan istrinya, kemudian masih ada masa iddah, dalam 3 bulan itu meninggal suami, maka seorang istri berhak untuk mendapatkan harta warisan. Kemudian timbul pertanyaan, apa saja hak-hak istri itu kalau sudah dicerai dalam masa iddah dan kalau seandainya dicerai di luar masa iddah? Jadi ini adalah yaitu berhubung dengan 2. Yang pertama adalah wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqdiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Jadi bagi wanita itu ada yaitu mata'an, ya, ada sebuah hadiah diberikan. Jadi misalnya ketika seorang istri sudah dicerai oleh suaminya, kemudian suami meninggal sebelum masa iddah, sebelum habis masa iddah dia mendapatkan warisan seperti di atas. Tapi apabila dicerai setelah habis masa iddah, maka seorang suami memberikan kepada dari harta suami tersebut, istri mendapatkan hadiah namanya. Jadi hadiah ini tidak sesuai dengan yaitu bagian warisan. Jadi ini ketentuannya. Maka dalam hal ini juga apabila seorang istri ditinggal oleh suami tersebut dan sudah ditalak sebelum masa iddah, maka dia mendapatkan harta warisan. Tapi apabila selesai masa iddah, maka dia tidak mendapatkan harta warisan lagi. Namun dia berhak 2. Pertama hadiah, yang kedua adalah kalau dia masa waktu itu dalam masa iddahnya itu, maka dia mendapatkan juga nafkah selama masa iddahnya, yaitu 4 bulan, 10 hari atau 3 bulan lamanya yang apabila dicerai oleh suaminya. Jadi inilah hak-hak yang berhubungan dengan suami istri. Kemudian ada timbul di akhir-akhir ini yang disebut dengan harta gonogini. Kenapa disebut dengan harta gonogini? Secara eksplisit di dalam hukum Islam itu tidak ada dibahas, tidak ada dijelaskan. Namun kalau kita baca yaitu kompilasi hukum Islam Indonesia, dalam buku tersebut di mana disitu sudah dijelaskan tentang hak-hak yang berhubungan dengan yaitu harta gonogini. Harta gonogini ini ada penjelasan sebagai berikut. Apabila seorang suami istri selama kedua-duanya itu bekerja, misalnya suami
kerja sebagai PNS, istri kerja sebagai PNS juga misalnya, dan mereka membuat rumah, membeli mobil, membeli kebun sawit. Kemudian tiba-tiba seorang suami ini menceraikan istrinya. Kemudian setelah waktu 3 bulan suami meninggal dunia. Jadi ini adalah dinamakan dengan harta gono gini. Harta gono gini itu adalah hasil rumah itu, hasil mobil itu, hasil kebun sawit itu adalah dari hasil gaji suami istri. Jadi ini, maka ketika suami meninggal, tidak boleh harta itu dibagikan, kecuali harus dilakukan pembagian, yaitu harta gono gini dulu. Maka waris anak tidak bisa membagi dulu, tapi dia harus untuk membagikan harta gono gini ini menjadi 2 bagi. 1 bagi untuk istri dan 1 bagi untuk anak-anaknya. Nah, inilah yang dijadikan sebagai warisan. Jadi apabila dia ditalak dan masa iddahnya habis, meninggal suaminya, ini dia bukan siapa-siapa lagi, nggak dapat lagi warisan dari suaminya, tapi dia mendapatkan hak dari harta gono gini. Kenapa? Karena hasil rumahnya itu adalah dari hasil mereka berdua, hasil dari kerja keras mereka berdua. Kemudian juga begitu halnya dengan apabila seorang suami dia membuat usaha sama istri, membuat usaha dagang, membuat usaha pertanian, maka hasil dari perdagangan itu dia punya saham 1 miliar, dia punya rumah, dia punya yang lain-lain, kendaraan misalnya. Maka apabila terjadi perceraian antara suami istri, masih hidup ini ya, masih hidup, jadi masih hidup, cerai antara suami istri, maka di situ juga ada namanya harta gono gini, dibagi kepada kedua-dua orang ini. Yang istri mendapat sebagian, setengah, dan suami mendapat setengah. Inilah yang ada, Bapak Ibu rahimakumullah, yang berhubungan dengan yaitu hukum harta gono gini. Jadi sebelum dibagikan harta gono gini ini dan juga harta warisan, itu perlu dilihat dulu ada nggak hutang. Jadi hutang suami, maka hutang itu dibayar dengan harta warisan itu. Ada nggak hutang istri, maka hutang itu dibayar. Kalau yang meninggal itu adalah istri, barulah harta warisan itu dibagi. Atau wasiat. Jadi seorang suami pernah berwasiat kepada istrinya, kalau saya meninggal nanti, maka harta ini akan dihibah ke masjid 1 hektar sawit misalnya. Jadi sawitnya ada sekitar 3 hektar. Jadi sepertiga dari 3 hektar itu boleh menjadi wasiat. Tidak boleh separuh atau tidak boleh semuanya. Jadi ini adalah merupakan hukum berhubungan dengan hak suami istri dalam hal harta gono gini. Akan tetapi apabila seorang istri di rumah tidak bekerja, tidak punya usaha, dia hanya memelihara anak saja, suami bekerja, kemudian ditalak oleh istri atau cerai mereka sebelum habis, yaitu setelah habis masa iddah. Jadi setelah 3 bulan tiba-tiba suami meninggal, maka seorang istri tersebut sudah menjadi orang lain dan tidak mendapatkan harta warisan dan juga tidak mendapatkan harta gono gini. Jadi ini penjelasannya Bapak Ibu rahimakumullah ya. Tetapi dia mendapatkan hak, yaitu sebagai hadiah, mataan namanya ya. Jadi mataan itu bisa dikasih uang,
bisa dikasih apa namanya itu tali asih namanya ya, ataupun dikasih pakaian, dikasih yang lain-lain ya. Kemudian juga nafkah selama dia masa iddah. Kalau ada dia hamil dan juga masa hamil itu diberikan nafkah kepada dia selama 9 bulan lamanya, karena itu adalah merupakan kewajiban seorang suami. Walaupun suami sudah meninggal dunia, tetapi ketika harta warisan dibagi, dia mendapatkan nafkah dalam masa iddah dan juga mendapatkan hadiah dari seorang suami dari harta sebelum dibagikan. Ini hubungannya dengan apabila seorang istri dicerai dan suami meninggal setelah habis masa iddah 3 bulan. Bapak Ibu rahimakumullah, inilah yang berhubungan dengan hak suami istri tentang harta warisan. Kemudian apabila seorang suami ingin membagikan harta semasih dia hidup, dia masih hidup ini ya, ingin dibagikan harta kepada anak-anaknya, itu tidak boleh melebihkan. Tidak boleh melebihkan antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Padahal lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagi anak laki-laki itu 2 kali lipat dari hak anak perempuan. Kalau seandainya uang 1 miliar, untuk anak perempuan dapat yaitu 1/3, dan untuk anak laki-laki mendapatkan 60% ya, apa namanya 70%. Jadi begitulah besarnya hak daripada anak laki-laki ini. Tapi kalau dibagikan dia masih hidup, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, dan hendaklah kalian berbuat adil kepada anak-anak kalian dalam pemberian. Jadi kalau kita masih hidup ingin membagi harta itu tidak boleh melebihkan kepada si A dan si B, tapi haruslah kita samakan hak mereka ini. Nah, ini yang laki-laki ini dapat ruko 1, yang sana 1, yang sana 1, sana 1, yang juga dapat kebun sawit 1, ini 1, ini 1, ini 1, dan juga mendapat uang sekian. Nah, jadi ini berhubungan dengan pemberian orang tua semasa dia masih hidup. Tidak boleh yaitu dia untuk membedakan antara satu anak dengan anak yang lain. Nah, inilah sebagai yaitu kajian kita yang berhubungan dengan harta warisan pada subuh ini, supaya tidak terlalu berkepanjangan ya, karena ini adalah nanti kita bahas satu-satu. Hari ini hak suami istri, nanti hak anak, kemudian juga hak saudara, dan juga hak kakek dan juga ayah nanti ke pertemuan selanjutnya. Nah, supaya kajian kita ini tidak bercampur dengan yaitu hak-hak yang lain di dalam pembagian warisan tersebut. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ingin diluruskan dulu ini tentang masa iddah. Jadi Ustaz menyampaikan ada 3 bulan, hari ada 4 bulan itu waktu itu. Yang mana yang sebenarnya? Yang kedua, menyangkut dengan para ini ada kaitannya dengan pendidikan. Kalau yang kita kaji itu yang disampaikan Ustaz pada pagi ini hanya tentang pembahagian harta. Yang saya maksud pendidikan ini ada juga tanggung jawab sebagai ahli waris. Ini kalau umpamanya faraid ini pembagian harta ini kan ini bagi orang yang mampu yang ada harta. Pada saat orang meninggal yang tidak meninggalkan harta apa-apa, tapi dia meninggalkan anak.
tanggung jawab sebagai adik bapaknya atau abang abang bapaknya, itu ada tanggung jawab. Itu kalau ditinggalkan, kadang ada satu wanita yang ditinggalkan itu dia seolah-olah tidak ada tanggung jawab bagi adik bapaknya dan abang dari bapaknya, itu ditinggalkan begitu saja sehingga dia merantau ke daerah-daerah lain. Seharusnya kan kalau harta warisan itu dibagi, berarti ada tanggung jawab juga dia pada saat yang tidak mempunyai harta. Bagaimana itu Ustaz? Terima kasih. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi iddah tadi saya sebutkan dua. Itu ada iddah cerai hidup dan ada iddah cerai meninggal. Jadi itu dua ya. Kalau iddah hidup itu 3 bulan. 3 bulan itu 10 hari setelah dia meninggal, atau setelah dia cerai, dia sudah boleh menikah lagi istri ini. Jadi 3 bulan aja Pak. 3 bulan. Kalau dia iddah cerai hidup. Tapi iddah cerai meninggal, suaminya meninggal dunia, dia menunggu selama 4 bulan 10 hari. Kenapa 4 bulan 10 hari? Jadi inilah beda dengan cerai hidup. Kalau cerai meninggal ini dilihat nanti apakah dalam masa 4 bulan 10 hari itu ada hamil. Jadi kalau ada hamil, ya kan, berarti nanti menunggu wabak hamil. Jadi setelah dia nanti melahirkan, barulah dia nanti menikah lagi sama suami lain, supaya jangan bercampur, yaitu janin ataupun keturunan mereka, ya kan? Itu adalah secara Islam. Itu seperti orang yang nikah dalam hubungan haram itu kan. Jadi dia bibit sudah ada di dalam, kemudian dia menikah. Itu ada 2 pendapat ulama. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Apabila kita berpendapat tidak sah, maka nanti setelah lahir anak itu dinikahkan kembali. Tajdidun nikah namanya. Jadi ini pendapat yang mengatakan bahwa kalau wanita hamil itu tidak sah nikahnya. Kemudian pertanyaan kedua dari Bapak tadi yang berhubungan dengan pendidikan. Jadi pendidikan ini memang kita lihat yang bahwa terkadang sudah berbeda dengan zaman dulu, Pak. Ya. Zaman dulu itu saya melihat kita di kampung tidak punya penghasilan, tidak punya pendapatan ya. Jadi kadang-kadang paman kita, abang daripada mama kita itu dia punya pendidikan di kota besar misalnya kan. Jadi itu mereka membawa anaknya, membawa ponakannya, membawa keluarganya itu ke kota untuk berpendidikan. Walaupun dia meletakkannya di panti asuhan kan. Kadang-kadang kan kasihan kita itu kan. Masa di panti asuhan ditaruh. Tapi alhamdulillah itu di Medan itu di Al-Wasliyah itu saya lihat. Saya dulu Pak pergi ke Medan itu bukan masuk panti asuhan. Tetapi tujuan saya adalah waktu di Aceh dulu gawat, ingin menyelamatkan diri saja Pak ya. Ke sana, ke Medan. Dan alhamdulillah ada lebih dari kampung itu yang dibawa oleh paman itu di Medan, sekitar 30 orang itu Pak. 30 orang itu hari ini di antara mereka 30 itu ada 7 orang sudah doktor Pak. Ya kan? Jadi itu saya lihat. Siapa yang mau datang kemari? Datang ke Medan, jadi sekolah di Al-Wasliyah ya. Setelah nanti tamat sekolah aliyah ataupun SMA, lalu dicarikan donatur. Untuk dia mau kuliah nanti dicarikan donatur. Untuk dia mau ke Mesir atau ke negara lain dicarikan donatur ya. Jadi inilah sebenarnya yang kadang-kadang sudah menjadi hilang ya. Jadi hilang sebenarnya kepada siapa berpindah kan hak pengasuhan itu. Nah, ini adalah perlu juga menjadi tema sebenarnya Pak ya. Jadi itu satu sub dalam pengkajian
apa namanya itu hak asuh namanya Pak. Jadi kewajiban mengasuh anak dari yang sudah meninggal dunia tidak punya harta. Yang pertama sekali sebenarnya inilah yang mana merupakan aset yang paling besar ini. Jadi aset besar itu dan bahwa kamu meninggalkan keluargamu itu, keturunanmu itu dalam keadaan kaya lebih bagus daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Yatakaffafuna 'anil nas, yang mereka itu akan meminta-minta ya kan. Jadi kaya ini Pak bukan kaya harta saja. Nah, zaman sekarang ini bisa dikatakan kaya pendidikan, kaya skill kan. Kaya apa namanya itu dengan skillnya masing-masing. Nah, jadi berpindah sebenarnya kewajiban itu pertama berpindah kepada orang tuanya. Orang tua itu dalam pengertian kakeknya ya, kalau ada. Kalau nggak ada kakeknya, barulah kepada pamannya. Paman daripada anak ini kan. Jadi ini berpindah dia hak asuh namanya. Nah, tapi pada hari ini kita melihat tidak ada. Nah, seperti bilang Pak Firdaus tadi ya. Kenapa? Karena itulah saking apa namanya itu sudah kurang kepedulian kita tersebut ya kan. Nah, padahal itulah sebagai aset yang besar Pak. Jadi kita misalnya nanti anak ini sudah jadi dokter, sudah jadi orang hebat misalnya kan, belum tentu mana tahu dia ini presiden ya kan. Nah, tiba-tiba karena kita tidak kasih dia pendidikan, jadi gembel dia kan. Nah, jadi itu adalah merupakan hal-hal yang kita harus melihat nanti. Kita punya kelebihan, kita lihat anak adik kita, mana anak adik kita yang belum sekolah. Nah, kita lihat. Nah, jadi kita tawarkan kepada mereka. Dan ini pahala yang mengalir kepada kita, inilah sebagai pahala jariah. Nah, pahala jariah itu bukan sedekah saja, tapi kita mendidik orang jadi manusia dia. Nah, jadi manusia ini begitu dia jadi dokter, satu pasien yang sembuh itu maka mengalir pahala kepada kita sampai hari kiamat. Salat dia dari dia ya, sakit ya bisa salat. Kemudian juga seorang guru jadi pintar orang satu sekolah, itu akan mengalir pahala kepada kita. Jadi sebenarnya inilah pahala dari nilai-nilai tarbiyah ya, yang itu yang lama mendapatkan manfaat kepada kita yang masih hidup. Walaupun itu anak asuh namanya. Nah, kita nggak punya apa namanya itu anak asuh punya, misalnya kan tahun ini kita punya anak asuh di pesantren sana 1 orang. 3 tahun dia hafiz Quran. Pahala hafiz dia baca Quran itu, pahala dia mengajarkan dan juga mengamalkan itu mengalir kepada kita sampai hari kiamat. Itulah besarnya sebagaimana dibilang Pak Firdaus tadi, nilai pendidikan itu terhadap keluarga kita. Nah, seperti kata Nabi tadi, kamu tinggalkan anak dan keturunanmu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang mereka akan mengadu nasib kepada manusia lainnya. Jadi ini Pak ya, itu berpindah itu kepada pamannya, kakeknya, ya kan? Dan juga saudaranya, kalau masih ada. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan adanya hukum yang bertujuan untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, ada hukum faraid, ada juga hukum adat. Jadi terkadang kalaulah seandainya harta gondok ini dibagi, artinya ya tidaklah mungkin sama uang 100 bagi 2 50. Tapi ini namanya berbentuk barang. Nah, karena kadang-kadang begini, sebelum meninggal orang tua ini ada anaknya sekian orang. Nah, kamu nak, ini bagiannya. Kamu rumah yang di sana, kamu ini. Jadi kan nilainya ini kan tidak terhitung sebegitu mendetil berapa jumlah nominalnya, kan begitu Pak. Jadi ada juga yang mengatakan, ya tidak besar kali kira-kira untuk saya ini Pak.
Jadi kalau besar bagaimana? Apa dibagi rumah ini? Belah? Kan tidak mungkin. Nah, jadi mungkin karena dari strategis rumah ini bisa tempat usaha. Ada juga walaupun dia kecil, tapi bisa di situ mendatangkan kehidupan. Nah, ya senang dia. Ada sementara besar, tapi karena tempatnya tidak strategis, hanya untuk tempat tinggal, mungkin ya kurang suka juga dia. Jadi artinya, apalagi kalau hukum adat Pak, kalau meninggal orang tua, ini anak laki-laki yang paling kecil yang punya rumah ini. Nah, jadi kira-kira bagaimana Pak kedudukannya menurut hukum faraid ini Pak? Tolong dijelaskan kita jalan. Jadi kalau kita kembali kepada dasar tadi, bahwa pemberian itu harus sama Pak ya. Harus sama itu dalam pengertian begini, anak ini dikasih rumah, ini rumah, ini rumah. Itu harus ada. Kapan itu kita tahu bahwa rumah itu nanti berharga? Ke depan. Nah, kalau sekarang kan belum ya kan? Iya. Jadi itu tidak menjadi sebuah masalah. Yang penting dia dikasih rumah, berarti ada semua. Walaupun berbeda nanti, ini agak kecil, ini agak apa ya. Artinya jenis pemberian itu sama. Nah, sama Pak ya. Mana bisa kita bedakan rumah di kampung sama rumah di kota kan gitu. Nah, yang penting anak ini diberikan, kalau kita mau kasih rumah satu orang anak, maka wajib kita kasih keempat-empatnya itu. Nah, nggak boleh satu saja. Maka inilah timbul pertanyaan tentang hak rumah. Jadi kalau kami adat Aceh begitu juga Pak. Nah, rumah itu untuk anak perempuan paling kecil. Misalnya ada anak perempuan 4 Pak kan. Orang tua kita punya Pak rumah 4. Laki-laki itu harus pindah dia. Enggak berhak dia tinggal di tempat itu. Dan yang menguasai itu adalah wali. Nah, wali. Misalnya bukan bapak kita yang menguasai, tetapi nanti ada walinya, kan? Wali dari orang tua tadi. Nanti dibagikanlah ini sekolah, ini sekolah, ini sekolah. Jadi itu sudah terjadi dari dulu Pak ya. Begitu juga di daerah-daerah lain ada yang rumah tua itu untuk anak pamannya kan gitu. Itu anak paman, maka kadang-kadang dinikahkanlah sepupunya sama dia. Jadi inilah yang sebenarnya salah secara hukum faraid ya. Jadi bagaimana caranya rumah itu bisa nanti setelah orang tua meninggal ya, itu bisa dirapatkan keluarga, dan secara hukum faraid itu dihargakan rumah itu. Nah, berapa harganya? Kalau misalnya harganya 100 juta ya, berarti seorang anak perempuan yang mau tinggal di rumah itu, dia berapa bersaudara? Nah, ada saudaranya laki-laki 1 orang atau lebih, maka dia wajib membayar sebanyak 75 juta kepada saudaranya laki-laki. Nah, jadi begitu hukum faraidnya Pak ya. Jadi maka kita itu harus kita robah itu kan. Jadi jangan salah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di daerah lain misalnya, untuk anak laki-laki cuma anak laki-laki lain tidak dapat. Jadi rumah itu dijual. Kalau anak itu mau tinggal di situ, maka dia wajib membayar setengah ya. Jadi setengahnya. Misalnya kalau harganya 1 juta, dia bayar 50. Yang 50 itu dibagi kepada saudaranya yang lain. Itulah secara hukum Islam. Maka hukum adat ini muhkamah dalam apa itu? Hukum adat itu menjadi hukum syariat. Idza lam yukhalifis sunnah. Apabila tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah. Jadi sedangkan ini bertentangan Pak, maka itu hukum tidak bisa dipakai. Maka hukum itu batal namanya. Itu di dalam kaidah usul fikih. Al-adatul muhkamah ma lam yu'aridis sunnah. Hukum itu menjadi hukum syariat apabila tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah. Tapi apabila bertentangan, maka itu batal. Jadi oleh sebab demikian itu harus kita sampaikan Pak ya. Sebenarnya untuk bagaimana adat-adat yang terjadi itu harus
dirubah. Seperti Buya Hamka dulu merubah masyarakat Padang, ya kan? Sangat berat sekali. Lama-lama alhamdulillah sudah banyak yang berubah, Bapak Ibu rahimahullah ya. Mungkin yang lain ada, Pak? Habis ya. Mungkin di sini saja kajian kita subuh ini. Insyaallah kita sambung nanti di pengajian selanjutnya, karena nanti akan kita kaji tentang hak-hak yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.